Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Pemirsa yang ada di seluruh tanah air, para pecinta timnas Indonesia, para supporter timnas Indonesia, para pendukung timnas Indonesia, dan seluruh warga Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Hari ini berjumpa kembali dengan saya, Jelo Custen, yang akan selalu memberikan informasi terbaru seputar sepak bola dalam negeri. Berita terbaru yang sudah kita dapatkan di meja redaksi kita adalah Dean Zandbergen, ya, Yusa Nugra dalam beberapa jam yang lalu dia membuat podcast dan dia sudah berkomunikasi dengan Dean Zandbergen bahwasanya belum pernah ada komunikasi dia dengan PSSI. Ini tentu saja membuat prediksi-prediksi kita waktu yang lalu menjadi hambar dan tidak ada hasilnya. Kenapa saya mengatakan itu? Karena yang kita prediksi adalah yang pertama Dean Zandbergen, yang kedua Thijs Dallinga, yang berikutnya Ari Wibowo. Kalau Emiliano Jonathan, saya sudah pastikan di awal konten saya mengangkat Emiliano Jonathan itu 80% dia akan menjadi pemain timnas. Dan pada Agustus yang akan datang, pemain-pemain yang akan diseragamkan merah putih antara lain Mauro Silva, Emiliano Jonathan, dan satu lagi, ini siapa? Tentu saja semua pengamat di YouTube dan juga media-media nasional selalu memprediksi siapa aja yang lolos untuk menggantikan Oleh Romani. Kita sudah mengangkat Dean Zandbergen. Ternyata Dean Zandbergen sesuai dengan apa yang sudah diucapkan oleh Yusa Nugra, karena dia bisa berkomunikasi dengan Dean Zandbergen, belum ada kepastian dari PSSI tentang komunikasi. Dia akan dinaturalisasi sebagai pemain PSSI pada bulan Agustus. Itu ya menutup kemungkinan kita memprediksi Dean Zandbergen. Yang berikutnya adalah Thijs Dallinga. Thijs Dallinga dalam beberapa konten-konten itu sebelum saya naikkan tidak ada konten yang membahas tentang Thijs Dallinga. Pemain bolognya ini saya naikkan karena kemungkinan dia memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Dan setelah kita cari-cari, kemudian ada komentar dari dia yang mengatakan dia masih menunggu panggilan timnas Belanda. Oh tidak, itu pemain saya jamin Pak Erick Thohir nggak bakalan suka. Karena ketika dia masih menunggu panggilan Belanda untuk diajak ke Indonesia, pasti setengah hati karena pikirannya adalah timnas Belanda. Berikutnya Ari Wibowo, saya angkat. Ari Wibowo bermain di senior New York di Liga MLS Italia Amerika. Sudah 3 kali bermain, masih 0 assist dan masih 0 gol. Apa yang kita bisa harapkan dari Ari Wibowo? Padahal yang dicari adalah pengganti Oleh Romani sebagai striker timnas Indonesia. Dan setelah kita menimbang-nimbang, dan tentu saja yang memungkinkan memang adalah Ari Wibowo ketimbang dua nama yang sudah kita sebut. Apakah Dean Zandbergen kita sudah coret? Apakah Thijs Dallinga kita sudah coret? Yang terakhir adalah Ari Wibowo. Dia akan tentu saja mengisi winger di bawah Urat Mangun. Dia bisa melapis ini anak. Atau ketika Urat Mangun nggak bisa main, maka Ari Wibowo akan naik menggantikan dia. Siapa yang akan jatuh pada posisi di striker? Oke, ada Mauro Silva. Tapi yang belum kita ketahui adalah kemampuan dia secara internasional atau seperti halnya yang sudah dilakukan oleh Romani. Dalam pengalaman internasionalnya, dia bermain 4 kali untuk timnas Indonesia, 3 gol dilesakan ke dalam gawang lawan.
ini sudah membuktikan oleh Romani begitu tajam ketika dia dipasang sebagai seorang striker. Mauro Zylstra belum kita ketahui apakah dia mampu menjadi striker yang betul-betul menjadi striker yang cukup bagus di depan skuad timnas Indonesia. Berikutnya, apakah kalau Mauro Zylstra ini mungkin berat, kita naikkan Jens Raven. Jens Raven yang saat ini akan menuju final AFF U23 melawan Vietnam. Tentu saja kita tunggu bagaimana apakah dia bisa mencetak gol 1, 2, atau lebih dari 2 gol memenangkan Indonesia dalam final melawan Vietnam dalam perhelatan Piala AFF U23. Ini juga masih ditunggu. Berikutnya, Ramadan Sananta. Sudah kita ketahui ketika Ramadan Sananta masuk menggantikan oleh Romani, banyak peluang-peluang yang dia tidak bisa menggunakan kakinya ataupun badannya, kecepatannya untuk mencetak gol ke dalam gawang lawan. Atau Rafael Struijk. Rafael Struijk ini sebenarnya pada Piala Asia yang lalu cukup bagus, tetapi ketika masuk ke timnas senior, dia belum bisa membuktikan diri bahwasanya striker sayap ini bisa mencetak gol setiap dia dimainkan. Dan jawabannya adalah PSSI pasti sekarang agak panik. Kenapa agak panik? Kita kekurangan striker kalau yang dimasukkan Ari Wibowo. Nah, pertanyaannya adalah apakah memungkinkan Thijs Dallinga dan juga Denzel Bergkamp ataukah Ari Wibowo yang akan dinaturalisasi? Tentu saja semua keputusan ada di PSSI. Tentunya apa yang akan dilakukan PSSI itu pasti dihitung dengan rumus. Kalau saya mengambil ini, rumusnya ini. Kalau saya mengambil ini, rumusnya ini akan dihitung. Seberapa pantaskah pemain yang diambil itu benar-benar bisa memaksimalkan kemampuannya untuk menjadi penyerang Indonesia. Dan harapan timnas adalah, harapan kita sebagai penonton, pecinta, pendukung, supporter timnas Indonesia, PSSI betul-betul dengan bijak mengambil pemain yang benar-benar dibutuhkan setelah oleh Romani cedera. Ini harapan kita sebagai pecinta sepak bola yang selalu hadir dalam relung hati kita sebagai supporter timnas Indonesia. Dan tentu saja berita yang sudah kita sampaikan bisa Anda terima dan jangan jadikan ini sebuah kebenaran. Ini adalah prediksi kita sesama anak bangsa yang memprediksi siapa yang akan masuk untuk menjadi pemain naturalisasi Indonesia. Apakah Denzel Bergkamp, apakah Thijs Dallinga, ataukah Ari Wibowo, ataukah juga Emiliano Jonathan? Pilihannya ada di PSSI. Bagaimana mereka memilih siapa-siapa yang pantas untuk mengisi 2 kekosongan yang akan dimasukkan sebagai penyerang ataupun winger di dalam skuad timnas Indonesia. Demikian tadi yang bisa kita sampaikan dan saya mengucapkan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.